Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arif dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil laporan proyek kami. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ini ada step 1 yaitu memahami pengguna. Analisis masalah yang ingin diselesaikan ada minimnya pengetahuan pengguna motor tentang kendala motor, kendala dalam mengantarkan motor ke bengkel, dan juga menghindari biaya perbaikan yang tidak perlu atau berlebihan. Target responden kami ada 3, yaitu tukang ojek, ibu rumah tangga, dan juga anak muda perempuan. Di sini kami menggunakan teknik pengumpulan data melalui survei dan juga wawancara. Ini merupakan dokumentasinya. Selanjutnya, untuk stakeholder sendiri, pihak utama yang terlibat dalam produk ini adalah pihak bengkel. Nah, ini merupakan lampiran pertanyaan survei yang kami gunakan. Ini lampiran pertanyaan wawancara yang kami gunakan. Dari hasil pengumpulan data, kami mengumpulkan analisis. Untuk yang pertama ada tukang ojek. Mayoritas pengguna adalah tukang ojek yang mengandalkan motor untuk bekerja, menempuh jarak lebih dari 20 km setiap hari, dan juga aspek-aspek lainnya. Di sini pengguna membutuhkan fitur pencarian bengkel terdekat untuk mendapatkan solusi cepat saat motor bermasalah di jalan. Selanjutnya, analisis ibu rumah tangga. Mayoritas pengguna adalah ibu rumah tangga yang rutin menggunakan motor untuk belanja, antar jemput anak, dan keperluan pribadi dengan jarak tempuh kurang dari 10 km dan beberapa aspek lainnya. Nah, di sini pengguna membutuhkan konsultasi teknisi online, kepastian bengkel terpercaya, dan estimasi biaya perbaikan. Selanjutnya, analisis anak muda perempuan. Mayoritas responden adalah mahasiswa perempuan yang rutin menggunakan motor untuk kuliah dan bepergian dengan jarak tempuh bervariasi dari kurang dari 10 km hingga 20 km. Pengguna membutuhkan solusi praktis untuk masalah motor tanpa ke bengkel terdekat yang terpercaya, dan estimasi biaya agar terhindar dari penipuan. Selanjutnya dari analisis stakeholder. Stakeholder menginginkan fitur review dan rating untuk membangun kepercayaan pelanggan, estimasi biaya untuk perencanaan anggaran, serta konsultasi online agar pelanggan dapat menunjukkan kendala dengan mudah. Nah, ini merupakan user persona yang telah kami buat. Ini untuk Lania sebagai anak muda perempuan. Selanjutnya, user persona untuk tukang ojek ada Pak Surito. Kemudian ada user persona untuk ibu rumah tangga ada Bu Reo. Oke, next. Kita masuk ke step 2 dan 3, yaitu memahami fungsi bisnis dan memahami prinsip desain UI. Oke, ini merupakan proses bisnis yang kami buat. Pengguna mengalami kendala motor, pengguna membuka aplikasi, pengguna memasukkan deskripsi masalah, teknisi menganalisis masalah, teknisi memberikan solusi, dan seterusnya sampai selesai. Kemudian ada requirement system, data input, data output, dan juga fitur utama. Ini kemudian ada mental model pengguna yang kami bagi menjadi aktivitas pengguna, pain points, perangkat yang digunakan. Lalu, ini untuk HTA. Nah, ini homepage dari desain bengkel kami. Ini untuk sign in-nya. Oke, sekarang ke step 4 dan 5 yang akan dijelaskan oleh Afifah. Oke, untuk proses desain UI di step 4 and 5, next. Di homepage-nya terdapat seperti money card yang menunjukkan berapa saldo dari Lanias di aplikasi tersebut, kemudian ada riwayat pemesanan, dan ada akun yang berisi tentang biodata user sebagai bentuk wujud personalisasi. Next. Analisis menunya kita ambil dari cukup konsisten, meskipun belum sepenuhnya karena masih dalam tahap pengerjaan, dan lain sebagainya. Next. Dan bagaimana cara user berpindah halaman, dari splash screen, onboarding, kemudian dari homepage juga bisa pilihan fitur, dan dari homepage juga bisa klik ke detail bengkel. Next. Tampilan navigasinya, yang pertama langsung memunculkan splash screen, kemudian onboarding, masuk di login atau sign up, verifikasi account, dan masuk ke homepage. Baru dari situ akan terdapat fitur-fitur dari aplikasi tersebut. Next. Analisis navigasinya sudah terlihat jelas dari user, bisa langsung melihat daftar bengkel terdekat di homepage, kemudian lain sebagainya. Next. Window awal kita menampilkan splash screen dengan logo bengkelin dan juga lokasi dari pengguna aplikasi tersebut. Next. Windows awal menampilkan peta lokasi onboarding screen dan juga menampilkan maskot dari bengkelin. Next. Kemudian masuk ke registrasi apabila belum memiliki akun dan login apabila sudah memiliki akun dengan verifikasi OTP. Next. Kemudian di homepage ada tombol navigasi, ada teknisi rekomendasi, dan bengkel terdekat dari lokasi si user, ada icon notifikasi dan juga lokasi dari user tersebut. Next. Kemudian dashboard utama, sudah jelaskan tadi. Next.
Kesimpulannya sudah cukup bagus menurut kami selama sebelum pengerjaan ini diselesaikan. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tata. Oke, baik. Sekarang masuk ke step 67. Perangkat input dan output yang digunakan, ada touchscreen dan kamera sebagai perangkat input. Perangkat outputnya adalah smartphone dan speaker. Kemudian alasannya memilih itu, pemilihan berdasarkan user task dan platform, berdasarkan task dan juga platform seperti pada yang tertera. Kemudian bagaimana perangkat input atau output membantu pengguna, itu ada touchscreen, kamera, layar, dan juga speaker. Modality and platform mobile. Jadi modalitinya itu ada visual, interaktif, dan juga audio. Platformnya adalah mobile app berbasis Android atau iOS dengan tampilan user-friendly dan responsif. Kemudian jenis kontrol UI yang digunakan ada button, card, icon, image, dan juga navigation bar. Selanjutnya perbandingan dengan desain sebelumnya, perbandingannya ada di navigation bar-nya, yaitu sebelumnya tidak ada icon search, yang diperbarui setelah diperbarui ada icon search-nya. Apakah kontrol membantu penyelesaian tugas? Ya, karena ada kontrol yang digunakan di homepage-nya, yaitu ada button navigation bar, card horizontal, button lokasi, dan notifikasi. Analisis fungsionalitasnya ada efisien, cepat, sesuai konteks. Kemudian familiarity apakah sesuai dengan guideline platform. Ada elemen kontrol yang digunakan yaitu button navigation bar, icon seperti search, profile, dan history, card horizontal scroll untuk merekomendasi bengkel, button dengan icon. Kemudian analisis familiarity-nya ada user tidak perlu baca dari awal, navigasi sudah natural, dan tampilan sudah konsisten. Kemudian masuk ke step 8 dan 9. Readability, penggunaan fontnya sudah menggunakan mandrop dan bersih minimalis. Kemudian seperti yang terlihat juga ada justifikasinya membantu pengguna untuk menggunakan aplikasi di penjauhan luar ruangan. Kemudian satu sistem, ada verifikasi berhasil. Ini buat pengguna merasa tenang karena mereka tahu aplikasi berjalan dengan dan tidak macet. Kemudian ada UI control clarity, tombolnya itu udah jelas, yang seperti daftar, masuk, dan lanjut. Terdapat icon setiap navigasi utama di bottom navigation bar. Kemudian kejelasan tugas pengguna, halaman onboarding, terus ada pengantar dari karakter Benny. Ini tuh tujuannya supaya pengguna tuh langsung paham tujuan aplikasi. Kemudian ada eksplorasi teks dan pesan. Teks onboarding seperti Benny itu membantu bersifat persuasif dan menenangkan. Kemudian ada feedback, guidance, dan asisten. Di sini feedbacknya di sini ada seperti tampilan verifikasi berhasil. Jadi user itu tahu kalau tindakan mereka itu berhasil atau gagal. Kemudian ada guidance. Guidance di sini seperti petunjuk untuk memudahkan user dari semua kalangan, termasuk pengguna baru yang mungkin belum terbiasa menggunakan aplikasi berbasis layanan teknis. Kemudian ada asisten. Asisten di sini meningkatkan rasa aman pengguna saat terjadi kendala, khususnya saat motor mogok atau situasi mendesak. Baik, cukup. Oke, itu merupakan laporan dari step 1 hingga step 9 dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke prototype. Oke, ini masuk ke Figma-nya. Yang pertama ini splash screen dari Bengkelin. Kemudian masuk sampai di login, registration, sign up. Kemudian masuk ke login. Di sini homepage nanti akan menampilkan kalau konsultasi diklik maka akan muncul di page consultation. Kemudian jika bengkel diklik maka akan muncul di page bengkel. Langsung saja ke prototype. Oke, menampilkan splash screen, kemudian beberapa detik baru muncul ke lokasi terdekat. Kemudian next, muncul maskot dan klik arah panah, kemudian masukkan nama, langsung masukkan user, nomor telepon, dan juga password. Klik daftar, kemudian mengirim OTP ke nomor akun, kemudian klik dan verifikasi berhasil. Next, kemudian login sesuai dengan nama yang diregistrasikan, baru kemudian munculkan homepage. Selesai. Oke, cukup sekian presentasi dari kami, laporan dan juga prototipe desain kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.